Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat sekolah Bisnis Desa, kali ini saya menyambung dengan video-video yang telah saya buat. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai jualan. Nah, siapa yang sudah pernah mengalami, pernah berjualan, yaitu tapi kok tidak menghasilkan juga. Nah, sini ada apa? Nah, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai belajar jualan sudah sering, tapi kok nggak menghasilkan juga atau menghasilkan profit. Ada yang tanya pada waktu itu, pada saat saya belajar, yaitu saya bertanya pada diri saya sendiri, saya sudah belajar banyak ilmu, tapi kok penghasilan segini-gini aja. Apakah sahabat sekolah bisnis desa pernah merasakan apa yang pernah saya rasakan? Akhirnya saya malas dan frustasi. Mungkin Anda juga pernah frustasi saat awal-awal bisnis. Pasti semua bisnis pemula pernah mengalami yang pernah saya alami. Atau sekarang Anda atau kenalan Anda masih frustasi. Sudah belajar jualan, sudah ikut kelas gratisan maupun berbayar, tetap saja gitu-gitu aja hasilnya. Siapa yang pernah pada kondisi itu, sudah belajar gratis ataupun berbayar tapi tetap tidak ada hasilnya? Dan ada apa sebenarnya? Pasti Anda bertanya pada diri Anda sendiri, dan pernah pada titik tertentu akhirnya saya berpikir positif, dan akhirnya saya mulai berpikir, yaitu pertama saya harus memperbaiki, yaitu dengan niat. Dan punyalah niat dengan tujuan yang jelas, spesifik, sedetail mungkin dan kuat. Karena niat yang tepat dan bagus akan mengarahkan dan akan mempercepat nilai spesifik banyak, dan kapan waktu pencapaiannya harus jelas. Karena hal ini sebagai bukti keseriusan kita pada melakukan penjualan. Pemain bola aja ada niat spesifik, menang atau imbang. Niat seperti apa aja mentenagai Anda. Yang pertama, niat yang punya alasan. Alasan membuat niat jadi bermakna sehingga semakin kuat melaksanakan. Yang kedua, milikilah niat yang buat Anda antusias. Saking semangatnya, bahkan Anda yang sebelumnya ngantuk jadi tenaga, rela nggak dibayar untuk melakukan tapi dapat bayaran. Dan yang ketiga yaitu miliki niat yang baik. Fitrahnya manusia melakukan baik, kalau jelek niatnya akan merasa kurang atau tidak srek di dalam hati. Misal kita punya impian penghasilan tambahan 7 juta per bulan awal tahun depan. Ini jelas waktunya berapa besar spesifik penghasilan tambahan. Kita ingin punya pendapatan karena bantu ekonomi keluarga. Nah, harus buat alasan yang bermakna. Punya niat antusias, jika 7 juta kurang antusias, maka naikkan 20 juta per bulan. Jika kurang 100 juta per bulan. Tentukan titik mana Anda merasa antusias. Yang ketiga, punya penghasilan tambahan yang bisa membuat niat baik. Misal dengan banyak pendapatan, maka akan mudah berbuat baik, bantu saudara yang membutuhkan. Mencanangkan niat tercapai adalah sunatullah. Jualan produk yang dibutuhkan, prospek yang banyak, dan teknik closing. Pola sukses membuat niat mudah terrealisasi. Yang jarang dikasih tahu bocorannya adalah berdoa kepada Allah. Itu kuncinya. Bukan strategi belajar dan mendatangkan orang lain. Angkat tangan Anda, minta kepada Allah. Yang pertama, doa agar istiqomah, doa Allah ridho, doa agar Allah memudahkan. Itu kuncinya. Bukan karena ilmu seperti strategi belajar dan yang bukan. Karena kita berjualan dengan niat yang pernah kita niatkan dengan hal yang baik. Karena semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai makhluknya kita
terus untuk berusaha, dan hasilnya Allah yang menentukan. Allah pasti mengabulkan doa kita, entah di dunia, akhirat, atau terhindar dari musibah. Tetapi jarak antara doa dan dikabulkan ada pembatasnya. 1. Ikhtiar, 2. Kapasitas diri. Jika niat kita 10 juta per bulan, tetapi kapasitas masih 3 juta, ya tetap masih 3 juta. Allah Maha berkehendak atas apa yang kita lakukan. Rahasia agar mentenagai Anda berubah dan bisa tercapai adalah lakukan niat dan doa, niat dan doa, niat dan doa. 3 hal yang sudah saya sebutkan. Dan nggak perlu orang lain tahu apa niat kita, cukup kita dan Allah yang tahu. Sekian motivasi saya atau prestasi mengenai sering berjualan sudah tapi kok belum menghasilkan, dan saya membawakan ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan, yaitu pada saat saya berjualan keripik singkong. Dan saya berbagi sharing, dan jangan lupa like dan komen yang di bawah ini, dan sekaligus klik tombol like and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kiriman dari Sekolah Bisnis Desa. Sekali lagi, mari kita bangun channel Sekolah Bisnis Desa untuk memperkaya ilmu pengetahuan desa mengenai bisnis pertanian, dan mengenai bisnis UKM yang ada di desa. Salam sukses, salam hebat luar biasa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.